Bersama saya Wong Ganteng sak donya, mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Nah, oke, mari aku tak omongin ngono langsung dipateni. Bagaimana Mbak E? Diangkat apa enggak? Ternyata enggak mau diangkat. Tanya dokter kandungan. Huh? Tanya dokter kandungan. Ya wis, tanya dokter kandungan. Oke, dia nggak mau bales. Nah, berarti dia nggak mau ketika di up. Jadi seperti itu ya teman-teman semuanya. Dia nggak mau jawab guys. Oke, silahkan. Ya, coba saya telepon Miss. Oke. Dia tanya dokter kandungan, ya sudah. Oke, mumpung saya di Indo, gak mau dimasukin YouTube, ya sudah. Gak mau, ya sudah, ya sudah. Biarin, biar tanya sama pakarnya sendiri. Kita tunggu penelpon yang berikutnya. Bye-bye. Gak bye-bye. Kita lanjut. Ya begitulah teman-teman, namanya juga orang pengennya nanya, nggak mau dimasukin ke YouTube, tanyanya sama organisasi atau tanyanya sama NGO atau ya tak. Selamat pagi, berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik Wong Ganteng sak donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini akan saya naikkan dalam konten YouTube. Bagaimana Mbak E? Siap, selamat pagi Mas. Kemarin saya mau mampir ke rumah Mas, ternyata udah di Indo. Terus lah ya kan? Halo? Ya. Ya, nunggu kirain ada sampai di exit sampai berapa ya? 2 jam. 2 jaman kalau nggak salah. Iya. Iya. Ini bisa dihubungkan apa gimana Mas? Sama yang mbaknya yang itu. Duh, saya suaminya Mbak. Ya, ada modelnya Singapura. Iya tahu. Oh, saya hubungkan sama. Silakan. Siapapun boleh. Iya. Presiden juga boleh Mbak. Ya, soalnya Pak Jokowi atau Pak Prabowo juga boleh. Enggak, terus ini tanya Mas, yang kakak saya yang di Malaysia kan bulan 6 ini finish, dia pengen proses ke Hong Kong, kemungkinan bisa enggak ya? Waduh, bahasanya apa Mbak Malaysia? Dia bisa bahasa sedikit-sedikit Mandarin bisa, KCJK dia sudah hafal, sudah belajar KCJK. Tapi yes, intinya kita coba ya sekali lagi. Terus sampean kan tahu sih majikan Hong Kong modelnya kayak apa, bisa paham kan? Iya, tahu. Dia kan dulu kerja di Jakarta, majikannya orang Taiwan gitu loh. Dia sedikit-sedikit menguasai lah Mandarin sedikit-sedikit. Terus dia mau pengen ke Hong Kong gitu loh Mas. Tapi tanggal lahir kalau nggak salah itu ada yang beda. Pakai yang data palsu atau gimana? Yang aslinya kan nggak itu, tapi semua sama yang palsu itu, ijazah semua. KTP, akte itu sama yang itu. Aslinya kan bukan itu, tanggal lahirnya itu bisa enggak gitu loh. Apa harus pulang Indo atau gimana gitu kan, pengennya calling visa apa bisa gitu loh. Kakak saya rumahnya Lampung. Rumah Lampung tapi terus gimana Mas? Sampean habiskan dulu kalau ngomong. Sampean habiskan dulu ya, ngomong, nanti giliran saya yang ngomong. Iya, rumahnya kan Lampung, domisili kan Lampung, tapi dia posisi sekarang masih ada di Malaysia gitu loh Mas. Udah? Terus yang satunya ini ada Mbak, saudara teman saya, anak Malang, ex Singapura, dia mau masuk ke Singapura nggak bisa, beda data atau nama gitu loh Mas. Pengen proses ke Hong Kong, apa bisa bantu gitu? Oke, udah, itu sudah. aja. Oke. Udah, gitu aja ya. Giliran saya ngomong. Ya siap. Oke. Proses beda data tidak menjadi persoalan.
Yang penting pulang ke Indonesia. Ya, yang Malaysia pulang ke Indonesia. Yang Singapura juga pulang ke Indonesia. Kalau semuanya bilang nggak mau masuk ke PT dan ABCD, bagi saya tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Tetapi ketika di Hong Kong itu yang banyak masalah. Bahasa nggak nguasai, ya kan? Mentalnya tidak ketata. Nah, yang kita khawatirkan itu kan itu, Mbak. Ya, karena orang di PT itu digembleng, orang di PT itu diperlakukan yang nggak enak. Supaya apa? Supaya nanti di Hong Kongnya itu mereka terbiasa. Nggak kaget. Ya, jadi tujuannya ke sana. Kebetulan hari ini sampai 1 bulan ke depan kita lagi di Indonesia. Nah, ketika kita lagi di Indonesia, kalau ada yang di Indonesia boleh dibawa ke tempat kami. Setidaknya kami bisa ngeliat, kami bisa ngasih tahu, kami bisa ngasih gambaran. Terus bisa kita belajar tentang peraturan, kontrak kerja, dan bagaimanapun. Setidaknya itu memahami sedikit dengan waktu yang ada. Jadi pada prinsipnya mau beda data atau bagaimanapun, kita itu memproses tidak menjadi persoalan, Mbak. Yang penting anaknya mau nurut. Karena kan semuanya Indonesia kan serba diatur, bisa diatur, bisa dipahami nggak? Halo? Bisa. Nah, Iya bisa. jadi makanya yang mau proses saja langsung suruh telepon ke kita nantinya, biar saya bisa menjelaskan lebih tepat. Kalau sampai nanti yang menjelaskan bisa jadi infonya bisa kurang, bisa nambah, bisa lebih, bisa kurang gitu loh. Nah, semuanya kenapa sih kok nggak mau pada di PT, nggak ingin pada di PT? Sekali lagi ya, itulah yang menyebabkan maunya enak, calling visa, maunya langsung berangkat, nyampe di Hongkongnya jeglek, sampai di Hongkongnya kaget, mutah getih, ya kan? Di Hongkongnya kok ngene majikane, kok kayak gitu majikane, kok seperti ini majikane. Kemudian 1 bulan nggak kuat, 5 hari nggak kuat, 2 minggu nggak kuat, seminggu nggak betah. Terus kemtima kalau kayak gitu. Bisa dipahami ya, Mbak? Proses itu nggak sulit. Proses itu nggak sulit, tapi adaptasi di Hong Kong itu yang luar biasa, nggak semua orang bisa. Bisa dipahami. Saya yang Hong Kong aja kembali ke sini ada adaptasinya 1 tahun. Nah, makanya Samen bilang, sudah yakin dah kamu itu mau ke Hong Kong, ya? Hong Kong sekarang 4870 di kurs 1990, 9.600.000. Angkanya gede. Mentalnya ini kuat enggak? Pertanyaannya di sana. Makanya kenapa kalau ada di sini aku tahu, tak bengoki, tak petai, tak lihat punya inisiatif enggak ngerjain sesuatu A, sesuatu B. Karena kalau sesuatu itu harus nunggu disuruh, wah selesai di Hong Kong. Gitu loh Mbak. Nanti konten-konten ini kalau sudah naik, kasih aja sama mereka. Atau suruh telepon sendiri. Atau pastikan mereka nonton konten saya yang lebih banyak. Supaya bisa memahami. Ini penting Mbak. Bukan buat saya. Buat mereka-mereka yang mau berjuang. Hong Kong ini enggak nek jerene wong-wong enggak seindah foto profil. Selalu di depan semudah membalikkan telapak tangan. Nah, jadi sampean yang sudah ngerasain kan, aku nggak perlu cerita. Sampean X juga aja harus benar-benar berpikir. Makanya apalagi yang belum X. Makanya saran saya adalah masukkan aja ke PT. Nggak ada salahnya belajar di PT. Ya kan, ya udah sebulan 2 bulan gitu loh, terserah. Ini kalau yang anak Malang itu rumahnya Malang Mas, tapi
pengennya apa ada PT di Malang gitu loh, tanyanya ya gitu. Kemarin Suruh PT-nya telepon di Malang saya ada nggak? sendiri. Biar saya kasih Oh penjelasan. gitu, sudah tak kasih. Ya sudah saya kasih nomornya loh kemarin. Ya sudah, nanti biar dia telepon sendiri, biar dia usaha sendiri, biar dia maju sendiri. Jadi jangan sampean sing bingung. Ya. Oh iya. Kembalikan Iya, ke iya. mereka, biarkan mereka berjuang. Justru kalau sampean merasa kasihan, masa kayak gini kayak gitu, nanti di sananya nggak kuat mereka, jeglek. Iya. Nggak apa-apa. Aku tahu sampean orang baik, atau aku juga nggak ngerti mereka punya hutang sama sampean. Jadi harus balik ke Hongkong ben iso nyaur nang sampean, aku kan juga nggak ngerti. Enggak Mas, kalau yang anak Malang itu orang lain, terus yang di Malaysia itu kakak saya, saudara dari orang tua saya. Wis. Tapi pengen kesini Suruh gitu, ya telepon. pengen, pengen cari pengalaman baru gitulah. Nanti kalau nggak bisa kesini, pengen ke Singapura aja katanya gitu. Bukan nggak bisa, tanya. semuanya sama kita bisa diatur, ya kan? Yang nggak bisa diatur itu mental mereka. Tahan nggak? Oh, Iya nggak? iya benar. Proses itu loh sederhana, Mbak. Proses itu gampang. Mau tanggalnya gak sama, tahunnya nggak sama. Tapi bangun mental itu loh kan nggak sehari 2 hari. Bener nggak? Ya. Bangun mental nggak sekedar aku nelpon terus diangkat, siap aku, kuat aku. Nggak sekedar hanya itu. Itu loh yang menjadi. Kan kemarin dengar temannya kan di Hongkong sini, juga orang Lampung lah, tetangga. Bilang gajinya itu 4 juta. Jangan tergiur gaji lah, bukan gitu. Kan tergiur gaji temennya itu 14 juta gitu loh. Terus aku bilang jangan tergiur gaji. Kamu belum ngalamin di sini, rasanya gimana? Mentalmu kuat enggak? Kalau orang Hongkong itu kadang bilang gini, harus tepat waktu. Masa kayak aku gini, orang 14 harus tepat waktu. 9 macam harus kita yang mikir tepat waktu, nanti datang harus makan gini-gini. Tak kasih tahu gitu, nggak kayak di Malaysia, di Indonesia majikan meskipun dulu majikanmu orang Taiwan tapi nggak sama. Aku kan bilang gitu. Terus dia bilang ya pikir-pikir lebih matang. Aku kan bilang gitu, Kak, kamu pikir-pikir lebih matang lah Kak, nanti dari sini kamu nangis bingung pengen pulang gini-gini gitu kan. Terus kakak saya tetap, aku punya anak 3 loh Dek, lah terus gimana gitu kan. Dia kan single parent Kak, kok. Terus aku bilang ya udah nanti coba hubungin dulu lah kamu gimana gitu enaknya. Ya kapan-kapan saya tak kesana, nanti kalau kamu ada waktu nggak ada majikan bisa telepon sendiri, aku bilang gitu. Jadi kayak gitu, gak apa-apa. Saya bukan melarang gitu. Saya bukan juga nakut-nakuti. Iya Mas. Tapi kan sama yang ngerasain sendiri toh Mbak. Iya. Bener. Dan suruh perbanyak nonton konten supaya dia lebih terlatih. Iya, Mas. Dihapusi kancane, dihapusi bojone, ya kan? Dikamplengi majikan, dibentak-bentak majikan, ada yang 5 hari pulang. Kalau dia sudah bisa membayangkan, pasti ibaratnya di Hongkong nanti dia akan berjuang gitu. Iya. Nggak apa-apa, boleh Mbak nanti suruh kasih nomor saya. Iya ya Mas. Kasih channel YouTube saya juga, suruh nonton. Ya, siapa Sandro? Siapa Sandro? Gitu Mbak ya. Oke. Terima kasih Mas, ini mau sehat kerja ke selalu rumah anaknya. buat sampean, sehat selalu. Ya, sama-sama. Ya, sehat selalu Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Oke teman-teman semuanya, anak saya 3
kerjaan di Indonesia susah. Iya, oke. Tapi untuk mencoba jadi komitmen di Hong Kong ketika mental kita yang digerus dan dihajar, itu loh. Sekali lagi, setiap ada anak yang mau proses, saya nggak akan bilang, oh ya boleh silakan berproses dengan saya, nanti saya bantu enak-enak. No, saya tidak begitu. Yakin mau berangkat ke Hong Kong? Yakin mau? Siap nggak semuanya? Siap nggak dimaki-maki majikan, diteriak-teriakin majikan, disuruh fighty cepetan? Kuat nggak mentalnya? Kalau kerja, semua manusia bisa kerja, ya. Tapi tidak semua manusia kuat mentalnya. Nah, di situ loh teman-teman. Itulah yang membedakan antara Hong Kong dengan tempat-tempat yang lain, ya. Gitu aja ya teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kalian punya semangat dan terus berjuang. Saya bisanya hanya ngoceh-ngoceh aja di channel YouTube, di konten YouTube. Mudah-mudahan kalian semua menyadari dan memahami bahwa Hong Kong tidak semudah yang dibayangkan, tapi juga tidak sesulit apa yang bisa kita jalankan. Oke, keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.